Shalom Jemaat MBC, baik yang ada di tempat ini juga yang ada menonton dari video. Hari ini kita berkumpul kembali, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan setelah seminggu yang berlalu. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk selalu tertuju kepadamu Tuhan. Begitu juga dengan kami para pelayan-Mu, kiranya Kau berkati dan sertai kami serta berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian kita. Kita nyanyikan lagu Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat.
Selanjutnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Kita angkat lagu pujian Bersyukurlah. Kita nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan
kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengerti apa itu hati sebagai hamba. Baik juga yang ada di tempat ini, yang hari ini kami bersama-sama yang sudah memulai ibadah tatap muka. Maupun juga setiap jemaat-Mu yang menonton, Tuhan berkati kami sama-sama. Supaya hari ini kami benar-benar mengerti secara tuntas melalui karya Roh Kudus apa artinya memiliki hati sebagai seorang hamba. Setelah sebelumnya minggu yang lalu kami belajar tentang hati yang menyembah. Hari ini Tuhan memasuki momen peristiwa penyaliban Yesus. Kami mau belajar mengerti apa artinya hati sebagai hamba. Kami mau mengerti melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu melalui Roh Kudus-Mu, Engkau bicara kepada setiap kami Bapa. Berikan kami pencerahan. Berikan kami kehendak yang baik. Mampukan kehendak kami Bapa. Mampukan seluruh hidup kami. Tolong kami melalui Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang akan menolong kami. Sehingga kami sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang di sini maupun juga di rumah. Dimanapun kami berada, kami mendengar firman Tuhan, kami mau supaya hati kami diubahkan. Supaya hidup kami mengalami pertumbuhan. Supaya hidup kami semakin komit mengikut Engkau dan melayani Engkau. Bagaimanapun, apapun yang terjadi dengan hidup kami. Kami mau percaya dengan iman. Sebab orang-orang yang membangun hidupnya di atas dasar iman. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan akan berperkara. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupannya. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami siap Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya shalom, kasih senyuman yang termanis. Juga yang di rumah shalom, bilang kiri kanannya yang nonton juga shalom. Damai sejahtera untuk setiap kita di sini maupun juga yang ada di rumah. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya tertarik sekali ingin membagikan satu
bagian tentang hati hamba. Pengabdianku untuk kemuliaannya. Nah Bapak Ibu Saudari, hati hamba ini adalah hati yang Tuhan sedang cari. Tuhan sedang melihat hati hamba. Nah Bapak Ibu Saudari, hati hamba ini menarik sekali menjadi satu perbincangan yang mungkin sudah banyak sekali kita dengar atau mungkin kita berpikir bagaimana gambaran tentang hamba. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudari mengetahui kata hamba atau budak, Bapak Ibu Saudari dalam konteks demokrasi mungkin kita belum bisa menyelami ya. Kecuali kalau kita pernah menonton film-film masa perbudakan, kita akan lebih banyak sedikit memahami tentang apa artinya menjadi hamba, menjadi budak. Nah Bapak Ibu Saudari, memang konteks hamba atau budak ini luas sekali. Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman orang tentang apa artinya menjadi hamba atau budak. Nah terkesan konsep ini atau pemahaman ini menjadi sesuatu hal yang dalam konteks demokrasi kita agak sulit kita bisa menerimanya. Betul ya? Karena di dalam demokrasi, di dalam iklim demokrasi kita dibangun bahwasanya saya punya hak untuk menyampaikan pendapat saya, menyampaikan suara saya. Tetapi dalam konteks menjadi seorang hamba Bapak Ibu Saudari, sebenarnya secara sederhana saya mau katakan seorang hamba itu haknya terletak pada tuannya. Bilang kiri kanannya, hakku terletak pada tuanku. Yang di rumah juga, hakku terletak pada tuanku. Bapak Ibu Saudari bisa sedikit mencernanya? Ya, hak kita terletak pada Tuhan kita. Tetapi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudari, kita perlu membersihkan pikiran kita. Bahwasanya Tuhan kita bukan Tuhan seperti yang ada di dunia ini. Tahu ya, kalau Tuhan yang ada di dunia ini, dia bisa memperlakukan hamba-hambanya untuk memuaskan keinginan dirinya. Tuhan yang ada di dunia ini memperlakukan budak-budaknya dengan sangat brutal. Bahkan dalam sejarah ya kota Roma, pada waktu itu, pada masa Yesus hidup, itu budak-budak itu begitu luar biasa mengalami pelecehan yang luar biasa. Budak-budak tidak punya hak hidup. Ya, budak-budak tidak punya hak untuk bicara. Tuannya memperlakukannya dengan semena-mena. Tetapi dalam konteks ini Bapak Ibu Saudari, berbeda sekali dengan apa yang Yesus ajarkan tentang konsep, tentang pemikiran, tentang apa artinya memiliki hati seorang hamba. Karena Bapak Ibu Saudari, seorang hamba itu dia memiliki Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Allah. Kita memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus tidak pernah memperlakukan kita dengan salah. Bilang kiri kanannya, Tuhan tidak pernah memperlakukan kita dengan salah. Yang di rumah juga, Tuhan kita, Yesus Kristus tidak pernah memperlakukan kita dengan salah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini penting sekali kita memiliki pemikiran yang benar tentang ketika kita bicara tentang hati sebagai seorang hamba. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mau membawa kita untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus juga dalam momen-momen kita memasuki ya masa-masa mau masuk ke Jumat kesengsaraan ya. Kita mau melihat bagaimana kita mau belajar bagaimana Yesus juga memiliki hati sebagai seorang hamba. Dengan jalan ialah dia menyelesaikan tugas Bapa yang mengutusnya. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan satu tugas yang mulia. Dia taat kepada kehendak Bapa. Dia menaklukkan dirinya. Dia memberikan contoh kehidupannya. Nah tujuannya apakah untuk kepentingan Yesus? Tidak Bapak Ibu Saudari. Kematian Yesus selalu berbicara tentang bagaimana kita sendiri yang mempunyai iman kepada Yesus. Melalui kematiannya kita mengalami keselamatan. Kita dimerdekakan. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang kemudian diikat oleh dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi kita dimerdekakan oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Nah hari ini saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita. Dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 32. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 32. Saya bacakan dengan cepat saja untuk Bapak Ibu Saudari, baik yang di sini maupun yang di rumah. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku telah memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudari, apa yang Yesus lakukan adalah sebuah prinsip kehidupan tentang panggilan untuk setiap orang-orang yang berada dalam konteks pelayanan Yesus memberitakan nilai-nilai kerajaan Allah. Setiap orang diundang untuk hadir masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang diundang, siapapun mereka. Siapapun mereka diundang untuk datang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pada akhirnya nanti kemudian dalam masa-masa di mana ketika Yesus datang kedua kalinya, kerajaan itu menjadi penuh dinyatakan di tengah-tengah kita. Di mana Yesus hadir menjadi seorang raja. Dan kita menjadi orang-orang mengikuti dia. Nah, dalam konteks itu tentu pengajaran Yesus membawa satu pengajaran yang radikal, Bapak Ibu Saudari. Kenapa radikal? Kenapa keras? Kenapa sangat berbeda dari pengajaran-pengajaran yang lain? Karena memang Yesus membawa pengajarannya sebagai satu yang dia hidupi. Satu yang dia lakukan. Sesuatu yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Tetapi berasal dari Bapa yang mengutus dia untuk hadir di tengah-tengah manusia yang tidak mengenal siapa penciptanya. Yesus hadir seakan-akan menjadi seorang asing di tengah-tengah ciptaan. Di tengah-tengah orang-orang yang mungkin yang pada saat itu sedang menantikan sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Sesuatu yang benar itu ada di situ. Itu sebabnya ketika ada suara dari surga, mereka kebingungan. Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa mendengar secara benar. Nah, Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu dalam bagian ini hati hamba, pengabdianku untuk kemuliaannya. Maka ini berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai pribadi yang mengabdi untuk melaksanakan tugas Bapanya. Yesus yang mengabdi, dia hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan bentuk pelayanannya. Makanya Bapak Ibu Saudari, Yesus selalu menegaskan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia juga mengatakan barang siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah yang menjadi seorang pelayan di tengah-tengah kamu. Ini pengajaran, bentuk pengajaran yang berbeda Bapak Ibu Saudari. Pengajaran-pengajaran Yesus selalu pengajaran-pengajaran yang begitu dahsyat dan luar biasa, begitu agung, begitu membuat orang terpesona. Kenapa? Karena memang di dalamnya ada otoritas. Ada otoritas, bilang kiri kanannya, ada otoritas loh. Lo-nya belum? Ulang-ulang. Ada otoritas loh, yang di rumah juga. Tahu nggak otoritas? Hah? Kuasa. Kuasa. Berotoritas, ada kuasa. Sebab Yesus adalah firman itu sendiri. Pengajaran berbeda dari pengajar-pengajar yang lain. Saya pun Bapak Ibu Saudari hari ini berkhotbah, saya selalu berdoa, Tuhan setiap kali saya berkhotbah,
Saya selalu minta otoritas dari Tuhan. Kalau enggak, perkataan saya jadi hanya perkataan manusia biasa aja. Saya nggak suka disebut sebagai seorang motivator, karena bagi saya turun level saya. Saya selalu bilang saya ini seorang pengkhotbah, karena otoritasnya itu bukan kepada kekuatan manusia, perkataan hikmat manusia, Bapak Ibu Saudari. Otoritas setiap khotbah itu terletak pada Bapa yang mengutus saya juga untuk menyampaikan siapa itu Yesus. Sehingga penuh powerful ya untuk mengubah hati orang, untuk membawa orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Bapak Ibu Saudari, inilah Yesus. Dia hadir bukan hanya tidak jadi seorang motivator, tidak jadi hanya sebatas seperti imam-imam pada waktu itu, orang-orang Farisi pada waktu itu enggak. Dia itu guru yang agung. Dia dasar, penuh dengan hikmah, penuh dengan kuasa. Itu sebabnya setiap kali Yesus mengajar, kemanapun Yesus pergi, Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari baca kitab-kitab Injil, selalu terjadi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Yang sakit pasti sembuh, Bapak Ibu Saudari. Bahkan yang mati dia bisa dibangkitkan. Itulah otoritas. Itu bicara tentang kuasa. Oleh karena itu ketika kita belajar tentang hati hamba, maka hal pertama yang perlu kita pahami sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita menghidupi hati hamba dalam dua aspek. Yang pertama adalah menghidupi panggilannya. Ini bicara tentang calling. Orang seringkali bilang tentang calling, panggilan. Otoritas yang Yesus terima itu berdasarkan panggilan dari atas. Panggilan dari surga. Panggilan dari Has-Samayim. Dari langit, di atas segala langit. Panggilannya adalah panggilan yang tertinggi. Yesus memanggil kita untuk memiliki hati hamba dalam aspek menghidupi panggilan itu sendiri, Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu Yesus dalam pelayanannya selalu, Bapak Ibu Saudara, dia selalu mencari kehendak Bapa. Makanya dalam beberapa teks kita temukan Yesus pagi-pagi hari dia berdoa. Dia membangun relasi, dia mau mendengar kehendak Bapa untuk pelayanannya apa. Dia menjadi pribadi yang begitu efektif 3,5 tahun Bapak Ibu Saudari, tetapi berdampak dahsyat dan luar biasa. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah salib itu dia ditinggikan. Kemuliaan Allah justru dinyatakan Bapak Ibu Saudari. Ini hikmat yang luar biasa. Di balik penghukuman yang amat hina, salib itu kan kehinaan ya pada masa itu. Dia dihukum kiri kanannya siapa? Penjahat ya. Tapi di balik kehinaan itu ketika dia ditinggikan di dalam otoritas Allah, karena Allah yang memanggil dia untuk mati di atas kayu salib, justru di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga setiap orang yang punya iman, yang memandang kepada panggilan salib Yesus, yang menerima panggilan itu, dia memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Justru melalui kematiannya, kita boleh menerima hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hati hamba berbicara tentang poin menghidupi panggilannya, maka tentu kita juga menerima otoritas dari Allah yang memanggil kita. Bapak Ibu Saudari yang di rumah maupun di tempat ini, permisi tanya, kapan Tuhan memanggil Anda menjadi miliknya? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudari? Ini penting sekali. Saya sendiri punya pengalaman pribadi ketika Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah punya pengalaman spiritual perjalanan saya dengan Tuhan. Sehingga kemudian dalam panggilan itu saya memahami bahwasanya panggilan itu harusnya dihidupi Bapak Ibu Saudari. Harusnya dihidupi di dalam keseharian kita. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau bicara tentang panggilan, tentang calling, maka kita harus mengerti ketika kita dipanggil, ini bukan hanya berbicara tentang saya, tentang aku, tapi bicara tentang bagaimana saya merespon kehendak Tuhan yang memanggil saya. Sehingga selalu kalau bicara tentang menghidupi panggilannya, oleh karena itu saya dan Anda, kita semua jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita setiap hari harus belajar seperti Yesus hidup. Karena Yesus adalah Tuhan yang memanggil kita. Berjalan seperti Yesus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dalam segala aspek kehidupan kita, kita selalu melibatkan Tuhan di dalamnya.
Amin Bapak Ibu Saudari ya. Kita bersyukur ya minggu ini juga ada jemaat yang mengundang kami, ya Ibu Siska, ya mau masuk rumah baru kita doakan. Itu sangat bagus sekali. Ya, minggu yang lalu ya Ibu Aichen dan Ko Asin juga ya kita doakan. Happy anniversary ya, pernikahan yang ke-17 ya. Enggak ya, lebih ya. Ya. Melibatkan Tuhan, didoakan. Apalagi? Kalau kita menghidupi panggilan itu bicara tentang apa lagi hal-hal yang praktis. Saya mau hal-hal praktis saja. Apalagi? Sebelum ujian yang mahasiswa, Anda berdoa enggak? Melibatkan Tuhan. Mau memilih jodoh. Ini sebentar lagi ada jemaat kita Nathan mau menikah. Ya bukan lagi memilih jodoh ya, melibatkan Tuhan. Ya. Karena mau menikah itu enggak bicara sehari 2 hari, itu perjalanan yang amat panjang. Saya percaya pasti di dalamnya ada banyak air mata dan juga sukacita. Kalau nggak percaya boleh tanya yang udah menikah berpuluh-puluh tahun. Bohong kalau nggak ada air mata itu. Pasti ada air mata itu. Nggak mungkin happy terus. Senang menikah 30 tahun. Senang. Nah, itu udah orang udah ngeliat ini kenapa orang ini ketawanya begitu. Nggak mungkin. Ya, pasti dalam perjalanan hidup pernikahan, perjalanan hidup kita, yang studi mau apapun juga, ada suka dan duka. Tapi Bapak Ibu Saudari, kalau kita memahami panggilannya, selalu ada kekuatan dari Tuhan karena kita menerima otoritas, kuasa dari Tuhan. Sehingga kita bisa menang, katakan saya menang. Bapak Ibu Saudari jangan lupa di dalam panggilan kita ada otoritas. Kadang-kadang kita sebagai menyebut diri anak-anak Tuhan, tapi kita lupa melibatkan Tuhan, memahami otoritas itu ada. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda perkatakan, karena Anda punya otoritas dalam hidupmu. Jangan sembarangan ngomong. Mati aku. Aduh. Ada orang gitu nggak ya? Bentar-bentar ngomong, mati aku. Ya ada loh orang latahnya gitu. Hati-hati. Karena otoritas juga bicara tentang bagaimana ya mulut kita. Hati-hati. Libatkan Tuhan. Kita punya kekuatan, punya otoritas yang kita terima dari darah Yesus Kristus yang tercurah atas hidup kita. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu sekalipun Bapak Ibu Saudari saya, kita semua di dalam menjalani kehidupan kita, panggilan kita dalam hati hamba ini, ada begitu banyak tantangan, godaan. Tuhan kasih kita kemenangan. Karena Yesus telah menang. Yesus telah melakukan hal yang benar. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan dan seterusnya. Barang siapa yang melayani aku harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini bicara tentang kehadiran Bapak Ibu Saudari. Tentang penyerahan dan kehadiran. Bapak Ibu Saudari, Anda memahami otoritas maka saya harus tunduk. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak mau ya. Karena kecenderungan kita itu pasti agak sulit mau tunduk. Makanya dalam hubungan pernikahan ada istilah ya suami takut, suami takut, istri takut, waduh hati-hati lo Tan nanti Tan, takut mertua pula. Orang mau menunduk, mendominasi ya. Ini harus tunduk. Tapi sulit sekali orang mau, kalau orang mau seringkali mau mendominasi, mau menundukkan ya. Tapi sulit kali orang mau menaklukkan diri untuk tunduk di bawah otoritas. Bapak Ibu Saudari, kalau kita memahami panggilan kita sebagai sebuah calling kehidupan, maka kita mengenal Tuhan yang punya otoritas, kita belajar untuk tunduk. Taat. Makanya kita bilang apa tadi nyanyi? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan padamu. Saya selalu ingetin kita, kemarin kita belajar hati yang menyembah ya. Setiap kali kita nyanyi itu coba kita resapi dulu.
kayak masak rendang gitu ya. Itu kan bumbunya kan supaya enak kan harus meresap ya sampai ke daging ke dalam-dalam ya. Ibu-ibu tahu lah ya, yang suka masak ya. Kita harus memahami. Waktu kita nyanyi, inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia. Karena hamba itu memang pasti taat dan setia Bapak Ibu Saudari. Panggilannya hanya satu, tunduk kepada perintah kehendak tuannya. Itu hamba. Catat betul-betul, garis bawahi di dalam hati kita. Muksa nggak gampang, ya makanya sama-sama belajar, sama-sama kita makin mendalami, mengerti panggilan kita. Memang jadi orang Kristen itu nggak gampang Bapak Ibu Saudari. Saya mau katakan hari ini kepada Anda semua, hari ini jadi orang Kristen nggak gampang. Jadi pengikut Yesus itu nggak gampang. Jadi hamba itu nggak gampang. Miliki hati hamba itu nggak gampang. Nggak percaya, lihat aja realita gereja hari ini. Berapa banyak hari ini orang Kristen hanya tersinggung sedikit marah sama Tuhan. Ngancem Tuhan. Aku nggak mau gereja lagi ya Tuhan. Kok bisa hati hamba ngancem Tuhan? Protes ke Tuhan. Komplain ke Tuhan. Mengeluh ke Tuhan. Marah ke Tuhan. Sembarangan dengan Tuhan. Hari ini kita diuji loh Bapak Ibu Saudari. Yang di rumah khususnya juga yang lagi nonton. Ketika Anda ibadah hari ini, Anda ibadah betul-betul ibadah nggak? Nggak ada yang melihat loh. Atau mungkin Anda ibadah, tapi nggak ibadah gitu. Nggak ada sikap hormatnya. Nggak memahami otoritas. Bapak Ibu Saudari, saya selalu berdoa supaya kita memahami masuk ke satu dimensi rohani, kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kalau Anda pernah bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus, Anda akan takut dan gentar. Karena kita ini merasa begitu kecil. Tetapi kita yang begitu kecil pun dia akan berkata, engkau begitu berharga. Karena dia adalah Tuhan yang berotoritas yang menyatakan kasih-Nya, kehendaknya kepada kita. Itu sebabnya kalau kita memahami menghidupi panggilan ini untuk memiliki hati hamba, maka kita mengatakan pengabdianku untuk kemuliaannya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda dan saya, kemudian kita belum selesai dengan diri kita sendiri, susah kita untuk bisa mengabdi kepada Tuhan. Susah. Itu makanya Anda dan saya harus dilayani secara holistik. Secara menyeluruh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selesai dengan diri kita sendiri. Karena tidak akan mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan, tetapi juga mengabdi kepada yang lain. Kita harus belajar selesai secara holistik. Itu makanya di dalam Methodist Blessing Community, saya sangat menekankan pemuritan. Jumlah kita tidak masalah berapapun yang ada, tapi banyak atau sedikit, pokoknya harus ada pemuritan. Berapa orang pun dimuridkan harus ada pemuritan. Karena di dalam pemuritan itu ada pemulihan, ada pertolongan, ada kekuatan. Kita ditolong untuk bisa bagaimana menghidupi panggilan kita. Bapak Ibu Saudari yang di rumah juga, perhatikan baik-baik, pahami ini. Pikirkan kembali bagaimana Anda hidup dalam memenuhi panggilannya. Ingat, ada otoritas Tuhan. Sehingga kita hormat. Mau ibadah di sini, ibadah di online, hati kita harus siap, saya mau hormat sama Tuhan. Sehingga kita nggak sembarangan Bapak Ibu Saudari. Saya bayangin Bapak Ibu Saudari kita kalau hari ini misalnya Pak Jokowi datang kunjungan kerja. Pasti nggak sembarangan kan. Biasanya pemerintah daerah akan siapin tuh. Kalau dia datang ke Medan, biasanya jalan di Medan tuh jadi rapi, bersih ya. Yang jalan yang dilalui Pak Jokowi itu pasti kalau ada yang, kalau pengetahuan saya ya, pengalaman saya, yang bolong-bolong tuh langsung cepat ditambal. Kalau untuk konteks Medan sih bagus juga ya Pak Jokowi kalau perlu putar seluruh Medan ini. Supaya di Medan ini nggak ada lagi jalan yang bolong-bolong. Ya, sampah-sampah pun dibersihin pasti ya. Kenapa? Karena ini presiden ya. Gak boleh sembarangan. Menghormati, dia punya otoritas. Nah, kita menyembah Allah yang agung. Yesus Tuhan. Yang memberikan hidupnya untuk kita.
Pak Jokowi nggak pernah memberikan hidupnya mau mati untuk kita. Tapi kita punya Tuhan yang mau mati untuk kita. Bapak Ibu Saudari, mari sama-sama hidupi panggilan ini. Yang terakhir, yang kedua Bapak Ibu Saudari, hati hamba itu bicara tentang bagaimana saya dan Anda meninggikan Tuhan saya. Itu makanya kita selalu berkata soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini bicara tentang bagaimana saya melaksanakan tugas saya. Ini bicara tentang bagaimana saya taat. Tetapi ini juga melebihi daripada semua itu. Ini bicara tentang relasi saya dengan Tuhan. Semakin Anda dan saya dan Anda mengenal Tuhan, memahami tentang Tuhan, hidup bersama Tuhan, semakin besar kita akan tunduk dan taat. Kenapa? Karena kita membangun ketaatan kita di dalam dasar kasih. Kasih. Itu indah banget. Itu nikmat sekali. Sehingga kita nggak merasa tertekan. Kita nggak merasa diintimidasi. Kita nggak merasa dihakimi. Karena di dalam meninggikan Tuhan, di dalam meninggikan Tuannya, Tuhan kita sebagai hamba, kita membangun hubungan itu di atas dasar kasih. Sehingga saya dan Anda menikmati satu intimasi. Bapak Ibu Saudari, masih punya nggak pikiran negatif tentang Tuhan? Coba dulu kita lihat hati kita. Aduh, ini saya begini karena Tuhan. Aduh, saya masih ada nggak pikiran negatif tentang Tuhan? Kalau masih ada, berarti saya dan Anda kita perlu berdoa. Tuhan, berikan aku kembali kedalaman kasih-Mu, hubungan itu. Karena kalau makin besar hubungan kita, kasih kita, maka hal-hal kecurigaan, kesalahpahaman, hal-hal yang kemudian membuat kita kabur pemandangan kita tentang orang itu akan semakin berkurang. Karena kita semakin mengenal Dia. Semakin Bapak Ibu Saudari mengenal Dia, semakin dalam kasih-Mu kepadanya. Sehingga ketaatan itu menjadi sebuah sukacita yang kita kerjakan, kita laksanakan. Bapak Ibu Saudari, saya bersyukur saya punya istri yang begitu luar biasa. Dia nggak ada di sini, ada di sini dia. Ini besar kepala pula. Ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia mau mengikuti Tuhan dalam panggilannya. Kemana saya bertugas dia harus ikut, dia harus tinggalkan pekerjaannya. Ya, dia ikut saya, ya menerima dengan gaji yang secukupnya, melayani Tuhan bersama-sama, mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak-anak. Begitu luar biasa saya pikir panggilan sebagai seorang istri. Sepeser pun saya tidak pernah gaji dia. Tidak pernah saya gaji dia. Bisa ditanya. Atau ibu-ibu ada nggak yang digaji di sini? Ya, mengulang lagi minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudari, kenapa? Karena kasih. Karena memahami panggilan itu. Karena melihat, saya percaya saya juga nggak GR, nggak karena saya. Betul, kalau karena saya mungkin dia nggak mau. Saya ini siapa? Kalau dibilang ganteng juga, ganteng nggak saya? Wah, ini ketawanya nggak enak nih. Ya kalaupun hari ini ganteng ya, sedang fitness, ya nanti berapa tahun kemudian ya sekalipun kenceng lama-lama kan keriput juga. Mau pakai krim anti-aging apapun juga ya kita ya laki-laki ya namanya kalau udah umurnya waktunya keriput ya keriput juga. Yang six pack juga jadi one pack juga. Mau dibilang hebat juga ya mungkin kadang-kadang kalau ibu-ibu ya yang saya nggak tahu yang udah menikah bisa aja ngebandingin ada pria yang lebih hebat, lebih kaya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini penting sekali kita memahami setiap hidup kita itu adalah meninggikan Tuhannya karena dia adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita nggak terjebak dengan hal-hal seperti saya bilang tadi membanding-bandingkan atau kita merasa nggak puas karena kita sedang melayani Tuhan kita. Istri saya melakukan hal itu karena dia sedang melayani Tuhannya, bukan hanya melayani saya pun nggak merasa GR. Begitu juga sebaliknya. Hubungannya juga begitu juga sebaliknya. Hari ini Anda pun, kita pun yang mengambil pelayanan di sini, itu kita sedang melayani Tuhan kan? Betul nggak? Amin?
Jangan pandang saya. Kita sedang melayani Tuhan. Sehingga kita akan maju terus Bapak Ibu Saudara. Kita nggak menjadi kecewa. Percaya deh Bapak Ibu Saudara. Upah kita itu nggak akan hilang. Kalau kita betul-betul melihat bagaimana meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, dimanapun pelayanku berada, aku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Barang siapa yang meninggikan tuannya, dengan kata lain, dia akan dihormati Bapak. Bapak Ibu Saudari, siapakah yang dihormati oleh Bapak? Saya dan Anda. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya saya selalu mengatakan pelayanan itu adalah kehormatan. Kita harus mengerti ini Bapak Ibu Saudari. Bukan karena boksunya, bukan karena gerejanya, bukan karena yang lain itu semua sementara. Kita harus punya mind setting kita itu, pemikiran setting kita perlu setting, saya sedang melayani Tuhan. Saya dihormati oleh Bapak. Itu sebabnya begitu berharga sekali pelayanan saudara. Itu sebabnya begitu luar biasa sekali pelayanan saudara. Ada pelayanan-pelayanan yang nggak terlihat, Anda dihormati. Ada pelayanan-pelayanan yang terlihat seperti ini, sekarang terlihat kita dihormati. Itu makanya harus mengerti, jaga hati. Kita sedang meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Oleh karena itu yang tidak kelihatan pelayanan, jangan berkecil hati. Anda dihormati, Anda ditinggikan oleh Tuhan. Yang kelihatan pelayanannya seperti ini di depan kamera, disaksikan oleh orang banyak, jangan tinggi hati. Karena Anda harus ingat, Anda melayani Tuhan. Menghormati Dia di dalam segala hal. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudari yang di rumah juga, kita mau nyanyi rapnya, inilah yang kupunya, hati sebagai seorang hamba. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Tuhan, biarlah ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Kami sedang mau meninggikan Engkau, kami memahami panggilan ini. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, ajari kami untuk memahami panggilan ini. Ajari kami juga untuk memahami hakikat kami. Kami sedang meninggikan Engkau. Kami sedang memuliakan Engkau dalam hidup kami. Berikan kami hati sebagai seorang hamba, Bapa. Hati yang melayani Engkau. Hati yang menyembah Engkau. Hati yang memandang, melihat kepada tangan tuannya. Mencium tangan-Mu, Bapa. Hati yang bersujud kepadamu. Melihat Engkau penuh dengan keagungan. Tetapi Engkau juga yang penuh dengan keagungan itu tidak pernah memandang kami kecil dan hina. Engkau yang penuh dengan keagungan itu hadir di tengah-tengah dunia melalui Yesus, mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Bapak, kami memiliki Tuhan yang begitu kasih, begitu mengasihi kami, begitu peduli dengan hidup kami. Anda yang berdoa juga untuk setiap Bapak Ibu Saudari di sini maupun juga yang di rumah, sobat-sobatku, sobat NBC dimanapun mereka berada Bapak. Bapak jamah setiap hati kami, supaya kami kembali mengingat panggilan kami. Kami mengingat kembali siapa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau melayani Engkau selagi masih ada waktu ini. Kami mau melayani Engkau. Bapak, sampai hari ini ada begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Dan hari ini kalau Tuhan masih izinkan kami, itu bukan hanya sekedar karena kami sekedar menjaga protokol kesehatan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani Tuhan.
Ini adalah kesempatan yang Tuhan mau lihat apakah ada di antara bumi ini, di antara manusia yang berapa miliar ini, adakah di antara mereka yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Engkau mau melihat hati kami Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Adakah hati hamba, adakah hati yang mencari Engkau, adakah hati yang merindukan Engkau, adakah hati yang betul-betul ingin membangun relasi yang erat dengan Engkau, yang melibatkan Engkau setiap waktu. Bapa, tolong kami semua, segarkan kami. Hamba juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudari, setiap kami juga baik yang di rumah juga, boleh mengalami lawatan Tuhan. Sebab Engkau hidup, Engkau mengasihi kami. Jamah setiap hati yang mungkin mengalami kekeringan Bapa. Siram kembali dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Segarkan, kuatkan. Jamah setiap hati yang sudah mulai mengalami putus asa. Aku jamah, angkat kasih semangat yang baru melalui Roh Kudus. Berikan hati hamba, karena di dalam hati hamba ini ada kesegaran, ada kekuatan, ada otoritas, ada hubungan, ada koneksi, ada kedekatan, ada keintiman, ada suasana surgawi yang indah di dalam kehidupan hati sebagai seorang hamba. Berkati kami semua Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan hamba-Mu, mengingatkan kami semua di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Kau masih memberikan kami hidup yang berkecukupan Tuhan sampai pada hari ini. Hari ini kami akan memberikan sebagian dari yang Kau beri Tuhan, kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Setiap waktu hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Kami mau melalui setiap hari bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus kami memiliki kuasa. Di dalam Yesus kami memiliki kemenangan. Di dalam Yesus kami memiliki pengharapan. Di dalam Yesus kami memiliki sukacita.
Biarlah hari ini Tuhan kami semua boleh percaya dan memandang seluruh kehidupan kami berada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sangat baik. Jemaat Tuhan, hari ini Engkau akan pulang. Sebelum Kau pulang, Kau percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri. Bukalah hatimu, terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua, baik di sini maupun yang ada di rumah dimanapun berada, mulai hari ini sampai kita berjumpa dengan Yesus Kristus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Doa teduh, silakan duduk.